Selamat siang semua teman-teman sekalian. Hari ini di pertemuan pertama kita akan mempelajari dari mata kuliah penulisan naskah PR. Untuk materi pertama kita akan mempelajari keahlian menulis public relation. Nah, nanti di sini kalian akan belajar bagaimana menulis ya untuk menjadi seorang PR yang baik, menulis seperti apa gitu. Nah, nanti di mata kuliah ini kita akan belajar menulis terdiri dari beberapa item yang akan dijadikan tugas. Nanti tugas kita untuk mata kuliah ini adalah media kit. Nah, nanti media kit ini terdiri dari penulisan press release, backgrounders, ya, kemudian editorial, dan juga akan membuat brosur serta web folder. Pertama, untuk pertemuan pertama ini kita akan memahami pentingnya menulis bagi PR. Jadi seorang PR itu bukan hanya bisa berkomunikasi secara lisan, tapi PR itu harus bisa menulis juga secara baik. Kenapa? Karena nanti PR itu akan berhubungan dengan media, dimana ketika kalian akan menghadapi sebuah event ataupun juga nanti akan kalian hadapi sebuah krisis atau isu yang menimpa perusahaan, itu perlu klarifikasi, ya. Nah, disinilah keahlian untuk seorang PR dibutuhkan. Karena kalau seorang PR tidak bisa menulis, itu akan fatal akibatnya. Penyampaian informasi, pesan kepada publik itu tidak akan sampai seperti apa yang diharapkan, gitu ya. Kemudian, elemen menulis ini dalam PR ada 3. 1 pikiran, 2 perasaan, dan tangan. Pada elemen ini, ketika kita menulis, harus kita pikirkan dulu konsepnya, disesuaikan dengan apa yang kalian hadapi sebagai seorang PR. Misalnya gini, kalau untuk mengklarifikasi isu ya yang kalian hadapi, pikirkan dulu permasalahan yang terjadi di perusahaan kalian. Seperti apa? Nanti baru ditentukan solusi dan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut. Kemudian perasaan ini melibatkan dari emosional. Jadi kalau ketika kalian menghadapi sebuah permasalahan seperti isu perusahaan, jangan emosional dimainkan, tapi tetap logika harus ada, ya. Kemudian tangan dalam arti di sini kalian harus ahli untuk menulis. Jadi menulis dibiasakan agar tangan kalian juga bisa sinkronisasi dengan pikiran. Maksudnya dalam arti jangan salah typo dan sebagainya. Tujuan penulisan PR ini prinsipnya sama, bahwa tujuan penulisan naskah PR di sini membicarakan PR secara umum. Karena PR kalau dalam menulis itu bisa dilihat seorang PR ini ahli atau tidak, gitu, profesional atau tidak, itu dari tulisannya. Kalau tulisannya dia tidak bisa memberikan informasi yang baik, ini bisa dinilai nih bahwa PR itu tidak profesional atau nulisnya asal-asalan, gitu. Jadi PR itu harus benar-benar bisa menulis, bukan hanya berkomunikasi aja. Kemudian kita ke slide ketiga. Nah, ini ada produk-produk tulisan yang nanti dijadikan tugas untuk kalian di dalam media kit. Yang pertama adalah siaran pers, ya. Di sini informasi singkat tentang suatu event. Nanti kalian tulis tentang suatu event atau ada isu yang kalian hadapi di perusahaan kalau kalian menjadi seorang PR. Kemudian yang kedua nanti ada backgrounders atau cerita latar. Cerita latar ini menceritakan secara detail dan singkat tentang perusahaan yang akan kalian sampaikan atau dibuat di press release nanti, ya. Kemudian iklan perusahaan, ya. Di sini iklan perusahaan di dalam media kit ini ada iklan. Nah, iklan ini bermacam-macam ya. Dalam arti iklan itu bisa iklan editorial maupun iklan tampilan seperti iklan-iklan pada umumnya. Kemudian ada majalah dinding, tapi kalau sekarang ini majalah dinding sudah tidak ada karena kita kan sudah masuk ke media sosial atau media digital. Biasanya majalah dinding kalau dulu tuh ada di perusahaan majalah dinding, tapi kalau sekarang udah nggak ada majalah dinding. Jadi dalam penulisan PR ini majalah dinding udah nggak dipakai, gitu ya. Kemudian newsletter, penerbitan berkala dari perusahaan tentang aktivitas keseharian perusahaan. Nah, ini newsletter ini kayak seperti jurnal harian. Misalnya ada kegiatan-kegiatan
yang dilakukan itu dibuat di newsletter dan nanti diterbitkan untuk di internal perusahaan. Itu biasanya selebaran. Atau kayak bulletin buku-buku kecil cuman selebar atau 2 lembar. Kemudian artikel dan editorial, tulisan PR yang dimuat di kolom artikel atau opini media massa. Jadi ini PR itu kita tahu tentang pembelajaran media relation. Jadi di mana seorang PR itu harus mempunyai hubungan erat dengan media. Karena pasti tulisan-tulisan kita akan muat tuh di media. Walaupun PR itu punya web sendiri, tapi tetap harus diterbitkan juga di media lain. Kan kalau di media kita kan hanya segelintir orang tahu. Tapi kalau di media itu luar kan pasti orang lebih banyak yang tahu. Nah, di sini kalian boleh menulis beberapa artikel yang ada di soal PR, tapi disesuaikan dengan kondisi perusahaan saat ini. Misalnya tentang isu ekonomi ketika sekarang mengalami inflasi. Nah, bagaimana dengan perusahaan kalian? Nah, kalian boleh nih tulis artikel di sini. Nah, nanti dibantu oleh editorial dari media tersebut, bagaimana caranya untuk pemuatan berita tersebut. Kemudian ada publikasi ringan. Publikasi ringan yang disampaikan melalui media nirmasa, poster atau bulletin atau brosur. Nah, ini boleh nih nanti dari seorang PR untuk membuat poster atau bulletin di dalam tulisan naskah PR yang diterbitkan di perusahaan. Profil perusahaan. Nah, di sini company profile pun menjadi bagian dari penulisan naskah PR. Jadi sekarang ada 2 jenis untuk profil perusahaan. Profil perusahaan itu bisa digital atau video ataupun cetak. Nah, fungsinya ini nanti profil perusahaan ketika kalian presentasi itu diberikan supaya kalian bisa meningkatkan citra dari perusahaan atau memperkenalkan perusahaan itu kepada klien, ya. Nah, ini profil perusahaan ini sekarang ini udah lebih modern, video jadi tinggal ditayangkan aja, kemudian klien itu bisa lihat seperti apa tampilan perusahaan kalian. Kemudian yang ke-9, laporan tahunan. Ini biasanya kalau laporan tahunan, PR itu tidak terlibat secara mendalam. Laporan tahunan itu annual report, itu biasa terbit itu Januari atau Februari. Itu tentang keuangan perusahaan tuh. Tapi nggak semua perusahaan punya annual report. Annual report ini hanya perusahaan-perusahaan besar yang biasanya dimiliki beberapa saham oleh orang-orang luar, ya maksudnya masyarakat gitu. Nah, ini baru annual report itu diterbitkan di media massa. Tapi kalau PR ini laporan tahunan ini tidak berkecimpung secara penuh. Ini biasanya dilakukan oleh bagian finance atau keuangan. Nah, PR itu hanya membantu untuk penerbitan, gitu. Terus naskah pidato dan presentasi, nah ini merupakan bagian dari penulisan naskah PR. Jadi PR itu harus bisa menulis untuk pidato atau presentasi, gitu. Karena ketika kalian melakukan press release, otomatis kalian akan pidato atau presentasi kepada media. Nah, ini harus bagaimana caranya kalian membuat naskah pidato yang benar dan baik. Tapi bukan hanya naskah pidato dan presentasi yang baik, tapi nanti body language-nya juga harus dilatih, gitu, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada proses dasar menulis. Jadi kalau menulis itu harus ada perencanaan, jadi nggak bisa secara timbul aja gitu langsung tiba-tiba kalian menulis. Tetap harus ada tahapan awal yaitu perencanaan. Kalau kita misalnya mau membuat press release tentang event, ya kita rencanakan dulu apa yang mau kita tulis sesuaikan dengan event yang akan diadakan di perusahaan kita, misalnya. Kemudian penulisan organizing atau composing. Jadi penulisan itu harus seimbang. Setelah melakukan tahap perencanaan, di sini tulisan itu harus bercorak dan deskripsi. Jadi tatanan bahasa dan tulisan itu tidak boleh stagnan. Dalam arti lurus aja tanpa ada turun naiknya, menjelaskannya dan sebagainya. Jadi kayak ada gaya penulisan. Nah, ini perlu nih di dalam penulisannya agar yang membacanya nanti tulisan itu memahami apa pesan yang akan disampaikan oleh kalian. Yang terakhir adalah evaluasi. Dalam arti gini, kalau kalian sudah menulis semua, itu ada tahap editing, jadi pengecekan kembali tulisan tersebut. Jadi harus dilihat dulu, dievaluasi udah benar belum nih tulisannya. Kalau sudah, baru bisa diterbitkan. Jangan sampai nanti tergesa-gesa cepat-cepat gitu, kemudian langsung diterbitkan, ternyata tulisan itu masih banyak kesalahan. Nah, ini fatal. Kalau tulisan sudah dipublikasikan itu nggak bisa ditarik kembali. Nah, ini yang harus diperhatikan kalian sebagai PR kalau menulis. Jadi dibaca dulu, ini udah benar apa belum. Kalau memang sudah
cek segala macam boleh diterbitkan. Gitu, dipublikasikan. Ya, ini ada beberapa pemantauan pembuatan tulisan. Ada jumlah media yang memuat tulisan, jadi kita harus perhatikan berapa sih media yang kita muat. Harus disesuaikan dengan perusahaan nih. Misalnya jangan sampai kalian mau membuat tulisan tentang perusahaan kalian yang bergerak di bidang kecantikan, tapi salah media. Kalau misalnya medianya media pertanian atau perikanan itu nggak cocok. Jadi cari media yang sesuai dengan perusahaan kalian, jenisnya di mana atau bidangnya di mana. Kemudian kadar kesalahan penulisan ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau tulisan itu kayak tadi yang saya sudah jelaskan harus dicek, harus dievaluasi lagi. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan atau bahasa. Kemudian kalau ditulis penulisan itu ada namanya macam ulasan. Jadi bukan hanya deskripsi menerangkan sesuatu permasalahan, tapi ada ulasan yang bisa kalian tulis sesuai dengan pendapat kalian, ya. Nah, terus kemudian pengulangan. Apakah redaksi mengulang berita tersebut dalam laporan yang lain? Jadi gini, pastikan kalau kalian terbit ke media lain, itu kalian pastikan kepada media. Apakah media akan mengulang penulisan kalian atau hanya terbit hari yang sudah ditentukan? Ini penting. Kalau misalnya sampai pengulangan, kemudian beritanya sudah tidak up to date, nah ini yang cukup mengkhawatirkan. Takutnya orang yang membaca menjadi salah pemahaman. Nah ini yang harus dipastikan kepada media relation kita ya, kalau kita mau terbitkan ke luar, ya. Ya, itulah penjelasan materi pertama mengenai penulisan naskah PR sebagai pengantar pertama. Baik, setelah penjelasan pemaparan materi ini, saya persilakan untuk teman-teman mahasiswa mengajukan pertanyaan. Ya. Gimana sih cara meminimalisir kesalahan dalam menulis press release? Minimalis kesalahan dalam penulisan press release ya. Jadi gini, untuk menulis press release perlu diperhatikan dulu permasalahan yang akan kalian hadapi saat ini. Misalnya kalau untuk event, nah event itu ditentukan dulu, makanya tadi saya ada bilang perencanaan. Nah, untuk meminimaliskan kesalahan dibutuhkan dulu perencanaan. Kalau misalnya mau nulis press release tentang event, kalian cek dulu tuh event itu mau diadakan di mana, tempatnya seperti apa, terus siapa aja dan apa aja dan seperti apa nanti event tersebut. Nah nanti kalian bikin kerangka dulu nih, kerangka untuk penulisan. Nah kalau dari kerangka penulisan itu sudah benar, baru dituangkan dideskripsikan ke press release. Nah press release sebelum terbit biasanya kalau di sebuah perusahaan tuh kita akan mengadakan rapat dulu. Ini yang mau kita buat press release ini tentang event misalnya. Bagaimana manajemen perusahaan, apakah sudah setuju dengan penulisan press release ini? Nah itu biasanya ada rapat. Kalau misalnya rapat memutuskan sudah oke, baru dipublishkan. Nah untuk meminimalisir yang paling utama adalah pembuatan perencanaannya dulu untuk mengetahui apa yang akan kita tulis dan apa yang kita angkat, disesuaikan dengan permasalahan atau kegiatan yang akan dijalani oleh perusahaan. Ya, oke, jelas ya. Oke, satu lagi ya, Udi. Kan tadi ada advertising sama brosur ya Bu. Apabila kita itu eventnya adalah klarifikasi atau mengembalikan citra, perlu atau tidak ya Bu kita bikin advertorial dan brosur atau enggak usah hanya press release sama big product saja? Advertorial ya, terus ada brosur, ada big orders. Kalau untuk komplitnya itu semua item itu dibuat ya. Kalau event itu kan sebagai sarana promosi juga. Nah, maka diperlukanlah iklan advertorial, brosur, poster atau sebagainya yang berjenis iklan. Karena event produk terutama itu kan mempromosikan produk yang akan di launching tersebut. Nah, biasanya di Media Kit kalau ada acara di perusahaan-perusahaan launching itu biasanya kita tuh dapat satu paket kalau undangan baik dari pihak media maupun stakeholder. Nah, itu biasanya ada back folder yang terdiri dari Media Kit itu, ada brosur, ada stakeholders, ada advertorial dan sebagainya. Press release juga ada. Nah, ada souvenir juga. Tapi kalau misalnya menghadapi sebuah kasus, apalagi kasus yang cukup membuat citra perusahaan sedikit goncang atau permasalahan-permasalahan yang cukup serius, itu biasanya tidak perlu ada brosur atau iklan, tapi cukup dikuatkan di press release-nya. Nah, press release, stakeholders itu boleh dimasukkan. Tapi kalau untuk brosur, advertorial itu tidak perlu. Karena kalau kasus tentang pencitraan ini
apalagi menyangkut yang krisis sekali, nah itu tidak diperlukan. Jadi cukup untuk presiden saja diperkuat sampai klarifikasi yang jelas, solusi dan sebagainya macam, baru demokrasi boleh dimasukkan. Saya rasa seperti itu. Pada kesalahan penulisan, salah satunya ada kesalahan fakta, yaitu menyebarkan info yang salah kan dapat merusak kepercayaan publik dan reputasi dari kitanya sendiri sebagai PR perusahaan itu. Nah, saya menanya bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi kesalahan fakta dalam penulisan media, entah itu press release, dan sebagainya. Jadi untuk menjawab pertanyaan kamu mengenai bagaimana sih supaya tidak ada kesalahan dalam pemuatan penulisan bahwa itu beritanya fakta atau tidak fakta. Ini penulisan naskah PR itu biasanya menulis kegiatan-kegiatan yang terjadi di perusahaan ataupun nanti mengenai produk dan juga klarifikasi permasalahan. Nah, untuk tidak menimbulkan kebohongan ketika penulisan itu dipublikasikan, itu biasanya PR pasti akan mengadakan riset. Nah, ada namanya riset penelitian PR. Jadi ketika dia mau menyusun press release dan penulisan lain-lainnya, itu dia akan melakukan riset dulu. Benar nggak nih kalau misalnya ada sebuah permasalahan yang dihadapi perusahaan? Benar nggak nih kasusnya? Nah, riset dulu ke lapangan. Berarti bukan hanya dari satu pihak, dari beberapa pihak. Kalau memang sudah ditemukan fakta itu ternyata tidak benar, tetap harus diklarifikasikan ke publik bahwa isu yang menimpa perusahaan mengenai hal tersebut tidak benar. Kami telah melakukan cek ke lapangan seperti ini. Nah, ini ada data-datanya dan sebagai berikut. Jadi perlu ada yang namanya analisis riset. Nah, itu yang diperlukan supaya fakta dinyatakan di publis itu benar-benar fakta dan tidak kebohongan seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini tentang materi penulisan naskah PR. Semoga nanti materi pembelajaran ini mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, intinya untuk materi penulisan naskah PR ini nanti outputnya adalah kalian akan membuat media kit yang terdiri dari beberapa penulisan yang memang harus dikuasai oleh seorang PR. Oke, saya ucapkan terima kasih atas pembelajaran kita hari ini ya, diskusi dan juga pemaparan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore semuanya. Sampai jumpa.